Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farisi. Saya dari Fakultas Hukum NIM 060. Di sini saya akan menjelaskan dan saya mengerjakan tugas PTS pemerintahan desa. Dan yang pertama, peraturan desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bertujuan untuk memperkuat posisi dan peran desa dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pertama itu pengakuan dan penghormatan, memberikan pengakuan atas keberagaman desa yang ada sebelum dan sesudah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI, serta menghormati hak asal-usul dan hak tradisional desa. Dan yang kedua itu kejelasan status hukum, menyediakan kepastian hukum bagi desa dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia yang penting untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini sebutkan memperkuat posisi masyarakat desa sebagai subjek dalam pembangunan, bukan sekedar objek yang menerima dampak pembangunan. Dengan demikian, tujuan pengaturan desa ini menciptakan landasan yang kuat untuk mengembangkan potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Dan yang kedua itu untuk menetapkan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa adat. Yang pertama itu kesatuan masyarakat hukum adat. Harusnya ada kesatuan masyarakat hukum adat yang hak tradisionalnya masih hidup secara nyata. Ini mencakup hak-hak yang bersifat teritorial, genealogis, dan fungsional yang diakui oleh masyarakat setempat, dan kesesuaian dengan perkembangan masyarakat, yaitu kesatuan masyarakat hukum adat tersebut harus dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Artinya keberadaannya harus relevan dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi di sekitarnya. Dan soal nomor 3 itu desa sebagai subjek pembangunan memiliki kedudukan yang strategis dalam konteks pembangunan nasional. Dengan adanya Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 2014, desa tidak dipandang sebagai objek pembangunan melainkan sebagai aktor utama yang memiliki hak dan kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Seperti desa diberikan otonomi untuk mengelola sumber daya dan potensi lokal. Dan sebagai subjek pembangunan, desa mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Dan desa kini memiliki akses terhadap dana desa yang dapat digunakan untuk berbagai program pembangunan. Dan soal nomor 4 itu pembinaan kemasyarakatan desa merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa untuk meningkatkan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia di tingkat desa. Yang pertama itu pelatihan dan penyuluhan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Contohnya di Desa Amin Jaya, pemerintahan desa mengadakan pelatihan pertanian organik untuk petani lokal agar mereka dapat meningkatkan hasil pertanian dan menerapkan metode yang lebih ramah di lingkungan. Dan yang kedua itu pembinaan lembaga kemasyarakatan. Pemerintahan desa melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga seperti RT, RW, PKK, dan Karang Taruna. Misalnya di Desa Bungah terdapat program peningkatan kapasitas PKK melalui pelatihan manajemen organisasi, pengembangan kreativitas anggota. Nah, seperti itu. Dan kesimpulannya itu kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat rasa kebersamaan dan identitas budaya. Contohnya tuh peringatan Hari Kemerdekaan diadakan dengan berbagai lomba dan acara yang melibatkan seluruh warga desa. Dengan berbagai bentuk pembinaan ini, desa dapat mengembangkan potensi masyarakat secara optimal dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan produktif. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farisi, mohon pamit.